Materi kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Topik ke-11 dari 60 topik. Kedudukan pekerja atau buruh perempuan. Ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan bagi pekerja perempuan, baik dalam konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain. 1. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 atau CEDAW. 2. ILO Convention Nomor 183/2000 on Maternity Protection atau Konvensi ILO mengenai perlindungan maternitas. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pekerja atau buruh perempuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mendapatkan perhatian khusus. Di antara perhatian khusus yang dimaksud meliputi 1. Ketentuan jam kerja dan jenis pekerjaan. A. Pekerja atau buruh perempuan yang berusia kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23 hingga pukul 7. B. Pekerja atau buruh perempuan yang hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan diri dan kandungan jika bekerja malam hari, dilarang dipekerjakan antara pukul 23 hingga pukul 7. C. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23 hingga pukul 7 wajib 1. Memberikan makanan dan minuman bergizi. 2. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. D. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23 hingga pukul 5. 2. Ketentuan larangan hamil. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memberikan kewenangan kepada pengusaha atau perusahaan untuk membuat perjanjian kerja yang memuat ketentuan larangan menikah maupun larangan hamil selama masa kontrak kerja atau selama masa tertentu dalam perjanjian kerja. Ketentuan ini terdapat pada pasal 153 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan karena pekerja hamil adalah batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan sesuai pasal 153 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi, meskipun dalam perjanjian kerja misalnya tertulis bahwa pekerja dilarang hamil sebelum waktu tertentu, namun karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan hak asasi manusia, atau perempuan, maka secara hukum perusahaan tidak dapat memutus hubungan kerja karyawan yang bersangkutan. 3. Perlindungan bagi pekerja perempuan selama masa kehamilan. Menurut pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23 sampai dengan pukul 7. Pasal 3 Konvensi ILO Nomor 183 Tahun 2000 mengatur lebih lanjut bahwa pemerintah dan pengusaha sepatutnya mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa pekerja perempuan hamil tidak diwajibkan melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan anak dalam kandungan. Mempekerjakan seorang wanita pada pekerjaannya yang mengganggu kesehatannya atau kesehatan anaknya, sebagaimana yang ditentukan oleh pihak berwenang, harus dilarang selama masa kehamilan dan sampai sekurang-kurangnya 3 bulan setelah melahirkan dan lebih lama bila wanita itu merawat anaknya. 4. Ketentuan cuti hamil. Pengaturan mengenai cuti hamil ini diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni sebagai berikut. A. Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. B. Pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Pekerja perempuan berhak memperoleh cuti selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan atau jika diakumulasi menjadi 3 bulan. Mengenai cuti keguguran, Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan yang menangani kasus keguguran. 5. Cara pengajuan cuti hamil atau melahirkan.
Seorang pekerja perempuan berhak atas cuti hamil atau melahirkan dan manfaat bersalin. Pekerja tersebut dapat memberikan pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada pimpinan perusahaan atau pihak manajemen yang mengatakan bahwa dia akan melahirkan anaknya dalam waktu 1,5 bulan. Dan setelah menerima surat pemberitahuan tersebut, maka pihak perusahaan yang berwenang harus memberikan cuti di hari selanjutnya. Apabila kelahiran terjadi lebih awal dari yang diperhitungkan oleh dokter kandungan, tidak dengan sendirinya menghapuskan hak atas cuti bersalin atau melahirkan. Hak cuti bersalin atau melahirkan secara akumulatif 3 bulan. Pengusaha dapat mengatur pemberian hak cuti yang lebih dari ketentuan normatif, atau menyepakati pergeseran waktunya, dari masa cuti hamil ke masa cuti melahirkan, baik sebagian atau seluruhnya sepanjang akumulasi waktunya tetap selama 3 bulan atau kurang lebih 90 hari kalender. Walaupun sebenarnya, pekerja perempuan dapat menentukan kapan cuti tersebut diambil. Misalkan pekerja perempuan boleh memilih cuti selama 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan sesudah melahirkan sepanjang akumulasi waktunya tetap selama 3 bulan. Perusahaan-perusahaan di Indonesia memberikan kebebasan tenaga kerja untuk bebas memilih waktu cuti, asalkan ada rekomendasi dari dokter atau bidan dan informasi waktu cuti kepada perusahaan. Selama 3 bulan cuti hamil atau melahirkan tersebut, perusahaan tetap wajib memberikan hak upah penuh. Artinya, perusahaan tetap memberi gaji pada pekerja perempuan yang hamil meskipun mereka sedang menjalani cuti hamil atau melahirkan. 6. Biaya melahirkan bagi pekerja perempuan. Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp1 juta sebulan, wajib mengikut-sertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara. Sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, lingkup program jaminan sosial tenaga kerja saat ini adalah meliputi 4 program, yakni A. Jaminan Kecelakaan Kerja, atau JKK, B. Jaminan Kematian, atau JK, C. Jaminan Hari Tua, atau JHT, D. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, atau JPK. Dalam hal ini, jaminan bagi pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan termasuk dalam JPK yang menjadi hak pekerja. Cakupan program JPK ini termasuk pelayanan persalinan, yakni pertolongan persalinan yang diberikan kepada pekerja perempuan berkeluarga atau istri pekerja peserta program JPK maksimum sampai dengan persalinan ketiga. Besar bantuan biaya persalinan normal setinggi-tingginya ditetapkan Rp500.000. 7. Biaya persalinan bagi istri seorang karyawan. Pekerja berhak atas jaminan sosial diantaranya program jaminan pemeliharaan kesehatan, atau JPK. Cakupan program JPK termasuk pelayanan persalinan yang diberikan kepada pekerja perempuan berkeluarga atau istri pekerja peserta program JPK. Jadi, jika pekerja telah diikut-sertakan pada program JPK pada PT Jam Sostek, maka istri pekerja berhak memperoleh bantuan biaya persalinan dari PT Jam Sostek. Atau, jika perusahaan mengikut-sertakan pekerja pada asuransi kesehatan dengan manfaat yang lebih baik dari JPK yang diberikan PT Jam Sostek, maka biaya persalinan dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut. Meskipun, pada praktiknya, biaya yang ditanggung bisa berbeda-beda, bergantung pada asuransi kesehatan yang diikuti oleh perusahaan terkait. 8. Hak bagi pekerja perempuan di masa menyusui anaknya. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Dalam penjelasan Pasal 83 tersebut diatur bahwa maksud dari kesempatan sepatutnya tersebut adalah lamanya waktu yang diberikan kepada pekerja perempuan untuk menyusui bayinya, dengan memperhatikan tersedianya tempat yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ketentuan Pasal 83 tersebut dapat diartikan sebagai kesempatan untuk memerah ASI bagi pekerja perempuan pada waktu kerja. Pasal 10 Konvensi ILO Nomor 183 Tahun 2000 mengatur lebih lanjut bahwa seorang pekerja perempuan harus diberi hak untuk 1 atau lebih jeda di antara waktu kerja atau pengurangan jam kerja setiap harinya untuk menyusui bayinya, dan jeda waktu atau pengurangan jam kerja ini dihitung sebagai waktu kerja, sehingga pekerja perempuan tetap berhak atas pengupahan. Namun, hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Lebih lanjut, Pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa semua pihak harus mendukung pekerja perempuan untuk menyusui dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus, baik di tempat kerja maupun di tempat umum. Fasilitas khusus tersebut hendaknya diartikan oleh pengusaha untuk menyediakan ruang khusus menyusui atau memerah ASI beserta tempat penyimpanannya. Sesuai dengan rekomendasi World Health Organization, masa menyusui tersebut sekurang-kurangnya 2 tahun. 9. Hak cuti menstruasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 81, pekerja perempuan yang dalam masa menstruasi merasakan sakit dan memberitahukannya kepada manajemen perusahaan, maka dia tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua dalam masa menstruasinya. Dalam kenyataannya, banyak pekerja perempuan yang tidak menggunakan hak cuti menstruasi. Di samping itu, hak ini ada yang dipersulit di beberapa perusahaan yang meminta surat keterangan dokter untuk mendapat cuti menstruasi. Dan faktanya jarang bahkan mungkin hampir tidak ada perempuan yang pergi konsultasi ke dokter karena menstruasi. Itulah topik ke-11 Hukum Ketenagakerjaan, yang dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk lebih mudah memahami dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update video lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain mendapat manfaat dari channel ini. Sampai jumpa.